berbincang-bincang dalam satu tema, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, begitu ya. Oke, baik, di awal kita ingin gambaran secara umum dulu, seperti apa indikator perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan berwawasan lingkungan. Pak Aprija, selamat, silahkan. Oke, terima kasih Bunda Nelly, Bang Iwan, rekan dengar sekalian. Temanya cukup menarik. Yap. Karena tema yang kita diskusikan hari ini adalah salah satu tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 tahun 2026. Seperti yang kita ketahui bahwa RPJMD Kabupaten Tanah Laut seiring dengan berakhirnya masa jabatan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, maka RPJMD juga habis, Bunda. Belum lupa sedikit di Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Tanah Laut memiliki ada 3 tujuan. Oke. 3 tujuan, yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan yang ketiga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, yang hari ini yang kita bicarakan adalah tujuan kedua dari RPD kita tahun 2024-2026, yaitu ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Begitu pengantarnya. Oke. Iya. Baik, indikatornya Pak, ekonomi merata berwawasan lingkungan. Ini kan setiap SKPD biasanya membuat suatu kegiatan ya dengan berdasarkan tupoksi dan kewenangan mereka. Begitu. Bagaimana Bapeda menyikapi perencanaan pembangunan dari semua SKPD dan lembaga sehingga dia menuju kepada peningkatan ekonomi dan berwawasan lingkungannya itu. Jadi begini Bu, sesuai dengan kebijakan pemerintah kita secara nasional bahwa infrastruktur itu adalah penunjang dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti yang digaungkan oleh Presiden kita Pak Jokowi bahwa ekonomi tidak akan berjalan kalau tidak ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Betul. Kita ingat kejadian yang viral beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah di bulan puasa itu bagaimana Presiden begitu atensi dengan pembangunan jalan di Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung. Ya, karena dengan rusaknya jalan, infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur yang tidak baik, distribusi dari daerah penghasil atau daerah produksi itu tidak akan berjalan dengan baik, sehingga terjadi high cost ketika itu dijual di pasar. Nah, cuman memang dalam pembangunan infrastruktur kita juga harus memperhatikan lingkungan. Makanya di tujuan kita itu kita gandengkan dengan berwawasan lingkungan. Artinya kita tetap memperhatikan lingkungan agar tidak merusak lingkungan. Nah, keterkaitan 3 ini jadi kita bungkus dalam satu tujuan. Ya, tujuan ekonomi, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian kita memperhatikan lingkungan begitu. Nah, kalau item-item pertumbuhan ekonomi kita ya kita sesuai dengan kearifan lokal kita adalah daerah pertanian. Nah, kemudian kita juga menjadi sekarang diarahkan kita ke industri. Nah, kemudian kita di sektor perdagangan dan terutama yang sekarang ini lagi digencarkan oleh pimpinan daerah kita adalah pariwisata. Nah, jadi indikatornya itu ada beberapa sasaran di ekonomi ini. Yang pertama sektor pertanian, yang kedua sektor industri, terutama industri pengolahan. Kemudian yang ketiga adalah sektor perdagangan, dan yang keempat sektor pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif dan jasa, terutama jasa hotel, kemudian jasa yang lainnya. Nah, itu Bu indikator-indikatornya. Kalau infrastruktur pasti mengikuti. Ya, nah sekarang bagi orang-orang biasanya begini Pak Aprija, kalau berbicara soal infrastruktur, bayangannya itu kepada fisik. Betul. Nah, ya.
bayangannya itu pasti kepada fisik. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan yang non fisik? Jadi gini Bu, dalam penyusunan perencanaan, terutama perencanaan daerah, kita sudah sudah diberikan rambu-rambu bahwa kita harus memenuhi amanat undang-undang yang namanya mandatory spending. Mandatory spending itu ada urusan pendidikan itu minimal 20% dari APBD. Kemudian mandatory spending urusan kesehatan itu minimal 10% dari APBD. Kemudian belanja pegawai, ya, kami pegawai, mungkin Bunda Nelly juga mantan pegawai. Gaji yang kita terima, tunjangan kita terima itu ada batasannya juga. Jadi urusan pegawai itu Bu, mandatory spendingnya maksimal 30%. Nah, untuk infrastruktur itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa mandatory spending untuk pembangunan infrastruktur itu minimal 40% dari APBD. Nah, itulah yang kita susun. Dan kebetulan saat ini kita sedang menyelesaikan RKPD tahun 2024, kita menyusun berdasarkan mandatory spending itu. Jadi semua dapat porsi, Bu. Tetap dapat porsi. Iya, semua tetap dapat porsi ya. Betul. Meskipun artinya bukan ke arah pembangunan fisik ya. Betul. Bukan ke arah pembangunan fisik. Ini yang harus kita yang harus kita kuatkan. Betul, kepada kawan-kawan ya. Karena biasanya seperti itu, bagaimana kami bisa mencapai tujuan dari peningkatan ekonomi masyarakat, sedangkan kami adalah kegiatan yang rutinitas yang secara langsung tidak berkaitan dengan fisik ya, seperti itu. Nah, itulah kendala kita, Bu. Kendala kita bahwa apalagi Tanah Laut ini adalah kabupaten yang luas. Luas sekali kabupaten. Jadi memang kita harus benar-benar memetakan pembangunan infrastruktur kita, terutama yang infrastruktur yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Karena dengan 40% mandatory spending dengan APBD kita yang sekarang ini kurang lebih 2 triliun, itu sekitar untuk semua infrastruktur tetap belum cukup. Jadi kita harus memetakan, betul-betul memetakan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat setempat. Jadi kita tidak apa istilahnya tuh, bukan kita tidak ingin memenuhi keinginan dari masyarakat, tapi kita melihat skala prioritas, apakah daerah itu adalah daerah produksi, apakah daerah itu adalah daerah yang hanya transit saja, seperti itu, Bu. Jadi kita dalam memetakan pembangunan infrastruktur memang kita ada beberapa aspek yang kita perhatikan. Yang pertama, usulan dari desa melalui musrenbang kecamatan. Yang kedua juga melalui bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di legislatif melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Yang ketiga, baru rencana kerja dari SKPD teknis terkait. Nah, itu memang kita perhatikan sama sekali, Bu. Karena apa yang kita laksanakan, apa yang kita bangun ini tentu kaitannya untuk ekonomi kemasyarakatan. Pak Prija, ada yang bukan isu sih, tapi sekedar gambaran gitu ya. Nah, bahwa para pembuat perencanaan di lembaga, di SKPD misalnya ya, lebih terkesan kepada kegiatan rutin. Nah, lalu kegiatan rutin misalnya ya kayak anggaplah misalnya Kopas gitu ya, dari tahun ke tahun gitu, itu melulu. Nah, Pak Peda sendiri menyikapi, Pak, dengan kegiatan-kegiatan dan program-program seperti ini. Betul, Bu. Mungkin Bunda Nelly pengalaman juga, artinya kita ini sekarang terus terang di dunia birokrasi ini, sekarang itu SDM kita itu dituntut cepat, tepat, kemudian mencapai sasaran. Tapi kita akui bahwa SDM kita masih perlu peningkatan kualitas lagi.
Nah, terkait dengan perencanaan tadi, makanya fungsi kita di Bapeda itu fungsi apa? Kalau dikatakan orang kita memotong, betul kita memotong, karena kita harus mencermati satu persatu belanja yang dianggarkan oleh SKPD. Contohnya kayak kata Ibu Nelly tadi bahwa ada SKPD menyusun perencanaan Kopas, betul Pak, kita temui itu. Belanjanya umpama belanja yang berkaitan dengan fisik. Tapi ternyata di bawahnya itu isinya perjalanan dinas semua. Itu sering kita temui, Bu. Tapi kita di Bapeda, insya Allah kita sudah punya rambu yang namanya rancangan, baik rancangan awal maupun rancangan rencana kerja pemerintah daerah. Kita sudah memetakan isu strategis apa, kemudian prioritas apa, dan kemudian temanya tahun perencanaan itu apa. Jadi semuanya nanti indikator dan sasarannya kita kembalikan ke rambu awalnya. Nah, rambu awalnya ini sudah kita expose, sudah kita sampaikan pada saat kita forum konsultasi publik dan pada saat kita melakukan musrenbang kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Seperti itu, Bu. Oke, iya. Kita berharap harapan masyarakat begitu harapan masyarakat kita semua berharap, Anda pendengar kita juga setiap dari tahun ke tahun gitu berharapnya ada kegiatan-kegiatan yang inovatif apalagi kegiatan yang memang menyangkut langsung kepada masyarakat. Jadi, masyarakat kadang-kadang tahun kemarin kegiatannya seperti itu juga. Nah, ini seperti itu juga begitu kan. Akhirnya untuk mencapai kepada tujuan kita lagi meningkatkan ekonomi kayaknya agak-agak jauh daripada itu. Betul. Nah, apakah juga dalam hal ini sebelum melakukan perencanaan dan penganggaran Bapeda sendiri memberikan semacam kayak bintek, pembekalan lah gitu ya, karena kan setiap SKPD lembaga kan ada para perencananya. Betul. Kata orang Pak Prijal di setiap SKPD itu yang paling susah kerjaannya tuh katanya yang subbak perencanaan. Betul. Iya, duitnya kan ada katanya tapi otaknya berputar terus. Iya. Terkait hal itu betul, Bu. Kami akui bahwa Kasubag perencanaan di masing-masing SKPD itu memang dituntut kerja cepat, kemudian kerja tepat, dan kerjanya itu melebihi dari kerja ASN yang biasa. Karena penyusunan dokumen perencanaan, kemudian evaluasi pelaksanaan anggaran itu terus, Bu, dari Januari sampai Desember. Bersambung dari Januari sampai Desember. Nah, pokoknya kalau di Bapeda itu sudah mulai sibuk, berarti Kasubag perencanaan masing SKPD itu pasti sibuk. Contohnya gini, Bu. Yang pertama, sekarang kita lagi menyelesaikan rancangan akhir RKPD tahun 2024. Dan itu harus selesai sebelum 30 Juni. Pertengahan Juni itu akan direview oleh inspektorat dan difasilitasi oleh provinsi. Akhir Juni itu juga Bapeda harus menyelesaikan laporan RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2005 tahun 2025. Ada 2 dokumen. Nah, kemudian di awal Juli Bapeda sudah menyusun perubahan RKPD tahun 2023 untuk perubahan anggaran tahun 2023. Harus selesai sebelum 31 Juli. 3 dokumen. Selanjutnya di awal Agustus kita harus menyelesaikan rancangan awal RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 tahun 2045 sebagai bahan bagi para calon kepala daerah nanti untuk menyusun visi misi. 4. Itu yang Bapeda. 4. Itu Desember harus selesai. Sementara Desember kita menyelesaikan perubahan anggaran, kemudian menyelesaikan anggaran yang sudah diberikan kepada SKPD, kemudian menyusun laporan dan
di Desember itu juga kita harus sudah menyusun rancangan awal perencanaan tahun 2025. Nah, jadi kalau di Bapeda itu mulai sibuk, Kasubag perencanaan juga di masing-masing SKPD pasti sibuk. Iya. Nah, lalu tadi upaya kita untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia, adakah misalnya secara berkala mereka mendapatkan pembekalan atau bimbingan teknis atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah Bu, kalau tahun kemarin kita di November ada Bintek penyusunan RPD tahun 2004-2026. Alhamdulillah RPD-nya sudah selesai. RPD selesai berarti Ransra SKPD juga sudah selesai. Selesai. Nah, tahun ini memang belum kita rencanakan karena melihat waktu yang ada ini, kita nanti akan carikan satu waktu yang bisa kita berkumpul dengan semua Kasubag perencanaan agar bisa menimba ilmu, memperkaya pengetahuan tentang perencanaan, baik itu masing-masing SKPD maupun nanti juga sumbangsih para Kasubag perencanaan untuk pembangunan daerah tanah laut umumnya. Nah, tapi memang yang susah itu kalau perencana itu cari waktunya, Bu. Cari waktunya yang susah. Cuman kita tidak tidak hanya mengandalkan itu. Kita juga ada pertemuan rutin. Maksud saya ada. Kalau pertemuan rutin tidak ada, Bu, tapi kita memang aktif di grup media sosial. Iya. Nah, tapi yang pasti semua dokumen perencanaan yang disusun oleh Bapeda itu akan melibatkan SKPD. Pasti kita lakukan yang pertama adalah forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik itu melibatkan seluruh stakeholder. Musrenbang juga. Musrenbang itu melibatkan seluruh stakeholder, semua kepentingan. Kemudian kalau sampai ke kecamatan dan desa itu ada musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Nah, semua SKPD, baik itu yang dihadiri oleh kepala SKPD maupun yang dihadiri oleh bidang teknis terkait, kita berharap juga melibatkan semua Kasubag perencanaan, karena di situ di dalam forum-forum itu apa yang akan dikerjakan, apa yang akan disusun, dan apa yang akan direncanakan itu semua kita sampaikan. Jadi semua bisa terserap, baik itu oleh SKPD teknis maupun kecamatan atau desa yang akan melaksanakan pembangunan. Seperti itu. Artinya para perencana sudah punya bekal ya untuk mereka merencanakan, sehingga kita dapat meminimalisir adanya perencanaan-perencanaan yang tidak mencapai kepada sasaran yang dalam rencana pembangunan kita begitu. Betul. Nah, namun kita tidak menutup kemungkinan ya mungkin ada yang hal-hal yang tidak dapat dipahami atau mungkin tidak dapat dikenakan kepada tujuan itu. Nah, apakah juga Bapeda membuka atau ada ruang konsultasi bagi para perencana? Ini sulit sekali, Pak, para perencana ini kadang-kadang padahal sebenarnya berhasilnya sebuah kegiatan itu diawali dari perencanaan yang baik. Betul. Iya, kalau forum konsultasi ya kita buka setiap hari, Bu. Artinya seperti ini kan kita sekarang sedang melaksanakan input RKA untuk 2024 untuk tahun 2024. Ya, itu sudah kami sampaikan bahwa di Bapeda selalu terbuka. Di media sosial pun, yang media sosial saya terbuka 24 jam, cuman belum tentu dibaca. Kalau sudah tengah malam kan bisa terbaca. Terbuka. Mungkin besok paginya Bang Iwan baru dibuka. Kita membuka ruang itu, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memang menyangkut indikator kinerja utama daerah, IKU daerah, kemudian target capaian tahun 2024 yang sudah kita sampaikan pada saat
kita melaksanakan musrenbang kabupaten. Iya, oke. Kita berharap mudah-mudahan para perencana kita, rencana-rencana yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD memang benar-benar dapat mencapai pada sasaran yang diharapkan gitu ya. Oke. Baik, kita ke suara pendengar. Ya. Ada Pak Halidi di Panyipatan. Ya. Betakun Pak, bila usulan di musrembang desa kada dimasukkan atau dikainakan gasan tahun kena. Nah, misalnya, padahal itu perlu dilaksanakan pembangunannya Pak. Kawalah di jalan lain mengajukannya karena seiring jalan waktu, misalnya pas diperlukan benar pembangunan tersebut, tapi kada terumpat dalam usulan musrembang. Ya, oke. Pak Halidi ya. Oke, kemudian yang kedua dari Pak Handoko di Pasir Putih Kintab Pak. Ya, selamat pagi Pak Handoko. Senang sekali Pak suara kita sampai ke Kintab. Ya, terkait temani Pak pembangunan yang berwawasan lingkungan, kayak apa Pak dengan bekas lubang-lubang galian tambang, pemanfaatannya? Adakah langkah-langkah yang dilakukan pembangunan nang baguna bagi masyarakat sekitar? Terima kasih. Ampun maaf bila salah. Nah, ya itu terkait dengan ekonomi tadi Pak, pemanfaatan bekas-bekas lingkungan. Kemudian ada Pak Ahmadi di Bati-Bati ya. Nang kayak apa Pak, misalnya usulan masyarakat tidak termasuk dalam prioritas pembangunan, padahal itu perlu juga dilakukan, hampir sama Pak dengan Pak Halidi tadi. Nah, jadi bagi usulan-usulan yang tidak masuk dalam usulan musrembang. Oke, baik. 3 dulu Pak, silahkan. Iya, terima kasih atas atensi dari rekan Pak Halidi di Panyipatan dan Pak Ahmadi di Bati-Bati ya, itu mungkin sama sama mungkin ulun jawab sekaligus. Oke. Jadi memang ya itu tadi Bu, bahwa APBD kita terbatas. Kemudian mandatory spending yang harus kita biayai juga banyak. Nah, memang ada ruang bagi masyarakat itu mengusulkan lewat usulan desa. Jalan lainnya tadi Pak. Jalan lainnya tadi ya. Usulan desa. Tapi usulan desa ini biasanya kan banyak juga usulannya Bu. Seperti tahun ini memang kita batasi usulan desa itu maksimal 5. Maksimal 5. Artinya desa harus memprioritaskan. Nah, kemudian dari 5 ini karena sumber pembiayaan kita yang terbatas, APBD kita terbatas, pemerintah daerah mengambil kebijakan dari 5 usulan di satu desa itu minimal 1 akan kita akomodir. Minimal 1 kita akomodir. Dari 5 begitu ya. Dari 5. Jadi harus banyak-banyak bikinnya Pak, supaya banyak terakomodir juga. Sesuai minimalnya banyak. Iya. Jadi alurnya itu bukan apa kita seperti mengajukan, nah ini proposal ulun sekian diterima berapa, tidak seperti itu. Karena semakin banyak usulan kita memperipnya juga semakin memakan waktu. Semua usulan itu harus diverifikasi. Dan itu semua dilakukan di aplikasi. Nah, lu lanjutkan sedikit. Nah, dari maksimal 5 usulan tadi nanti akan diprioritaskan pada saat musrenbang kecamatan. Nah, mana prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4, dan prioritas 5. Nah, kemudian dari prioritas yang sudah dilaksanakan di musrenbang kecamatan, kita akan lihat urgensinya. Kita akan sesuaikan tema, kemudian sesuaikan prioritas, kemudian sesuaikan dengan isu strategis di tahun perencanaan, umpama tahun 2024. Nah, kita ambil salah satu, anggaplah kita ambil satu ini nilainya berapa? Kalau sudah kita forum lintas SKPD kan dengan SKPD teknisnya, kita ambil nilainya berapa. Nah, dari nilai itu kita untuk usulan yang seperti itu kita tidak mungkin memecah atau membagi 2. Nah, jadi satu usulan kita ambil selesai, ya kan? Selesai, kita masukkan ke pencatatan usulan desa kita yang minimal 1 tadi, minimal 1 tadi. Nah, kemudian itulah nanti yang
kita masukkan ke SKPD untuk dilaksanakan di tahun anggaran umpama tahun 2024-nya. Nah, bagaimana yang tidak terakomodir? Yang tidak terakomodir ini yang pertama bisa diusulkan melalui rencana kerja SKPD teknisnya. Umpama kalau jalan masukkan ke PU. Ya kan? Kalau sekolah masukkan ke Dinas Pendidikan. Nah, minta, Pak, kami ada usulan ini, tolong dimasukkan di Renja Bubuan Pian, di rencana kerja SKPD teknis. Kemudian yang selanjutnya bisa juga karena setiap desa, setiap kecamatan itu adalah daerah pemilihannya para anggota legislatif. Bisa juga memasukkan melalui jalur pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, kalau tidak bisa tidak terakomodir juga, ya apa boleh buat? Tunggu tahun depan. 4 usulan ini begitu tahun depannya jangan menambah usulan lagi, tapi yang 4 ini lagi dimasukkan. Nah, jangan kita sekarang kan kita itu banyak 5 usulan, 1 atau 2 diakomodir, sisanya ini kita buang. Tahun depannya itu usulkan lagi yang lain. Iya, biasanya itu tahun depan ada permasalahan baru lagi, Pak. Jadi nambah lagi gitu. Kalau sudah 2 terakomodir, sisa 3, 1, 2, 3 tadi jadikan prioritas 1 sampai 3. Tambah 2 usulan lagi. Jadi supaya tetap 5. Nah, seperti itu. Jangan yang ini sudah terakomodir, yang belum terakomodir ya sudah, kada usah yang lain lagi aja. Nah, lebih baik berjenjang seperti itu karena kita di Bapeda dalam melaksanakan perencanaan itu juga memperhatikan namanya aspek efisiensi dan efektivitas. Karena kita dikunci juga oleh target-target. Target tahun ini apa, kemudian apa namanya itu sasarannya apa. Bingung juga ya. Bingung juga Bapeda. Di sisi lain dari depan ada yang nekan gitu ya. Tapi dari kiri kanan kita dijepit oleh aturan. Iya, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat kita, Pak. Karena begini, masih banyak keluhan-keluhan masyarakat kita yang usulan-usulan yang mereka anggap sebagai sebuah usulan yang prioritas bagi mereka begitu, tetapi ternyata sampai beberapa tahun itu tidak terakomodir. Jadi makanya bertanya salahnya ini di mana gitu kan, sehingga usulan itu tidak dapat diterima oleh pemerintah. Padahal itu memang katanya tadi kan memang perlu banget gitu, Pak, perlu banget. Nah, seiring waktu. Iya, seiring waktu. Nah, seperti itu. Nah, lalu Pak, tadi Spian menyampaikan kalau nanti tidak masuk di dalam musrembang, tadi kan dapat ke anggaran desa, ya bisa usulan desa, kemudian bisa melalui Pokir dan juga SKPD. Ini penyampaiannya sesudah musrembang atau bagaimana, Pak? Kalau diakomodir tidak diakomodir itu pada saat kita rancangan akhir, Bu. Tapi biasanya kita sudah ada kisi-kisinya itu pada saat kita membagikan pagu dengan SKPD sebelum rancangan akhir. Nah, hendaknya makanya ulun berharap aparat desa atau masyarakat selain menyampaikan usulan itu melalui usulan desa, juga menyampaikan dengan SKPD yang mempunyai rencana kerja di wilayah tersebut. Umpama kalau jalan ya sampaikan juga ke karena begini, Bu. Nanti pada saat kita menentukan bahwa itu diakomodir atau tidak diakomodir, itu akan kita sanding, Bu. Usulan musrenbang, usulan desa, usulan melalui Pokir, dan usulan Renja. Nah, karena supaya jangan dengan satu usulan musrenbang masuk, kemudian Pokir masuk, kemudian Renja masuk, nanti akhirnya karena merasa ini sudah masuk di salah satu, yang 2 ini larinya kemana-mana nih, tidak terkontrol lagi. Makanya kita cek satu-satu itu, Bu. Memang kita cek satu-satu supaya tidak tertumpang. Ya, makanya kami batasi maksimal 5 gitu, maksimal 5. Kalau semakin banyak gimana kami memverifikasi kemudian menyandingnya lagi, Bu. Nah, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, ini perlu dipahami ya oleh masyarakat kita, karena memang masyarakat kadang-kadang
pertimbangan dari masyarakat dengan indikator perlunya itu ya berbeda dengan keperluan di indikator dari pemerintah. Betul, betul. Seperti itu. Itu yang harus dipahami begitu ya. Nah, ada juga kadang-kadang usulan itu hanya merasa sebagai sebuah keinginan. Nah, sebagai sebuah keinginan. Jadi bukan sebagai sebuah kebutuhan. Betul. Nah, sehingga kan bagi pemerintah dengan indikator yang ada itu tidak diakomodir. Nah, masyarakat merasa kecewa, Pak. Iya, masyarakat merasa kecewa begitu ya. Jadi banyak sekali suara-suaranya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami pada masyarakat. Saya boleh suara Mas Fajar ya? Ya boleh. Oke, boleh suara Mas Fajar. Mas Fajar, bagaimana tim menganalisa setiap program-program dari SKPD dan lembaga dan juga usulan-usulan dari masyarakat sehingga dapat memang benar-benar mencapai kepada tujuan sasaran yang seperti disampaikan oleh Pak Aprijal tadi. Oke, yang pertama-tama tuh yang dilakukan itu kita menyandingkan dulu nih, bagaimana prioritas pembangunan kita di tahun ini. Apakah usulan dari desa tersebut sudah sesuai selaras dengan prioritas dan tujuan tema dari rencana pembangunan kita? Visi misi gitu ya? Ya, visi misi begitu. Apabila di luar konteks itu kemungkinan kan langsung dicoret. Bisa dicoret, bisa dipertimbangkan gitu. Kan sesuai prioritas juga bahwasanya yang kita utamakan itu yang sesuai yang kita rencanakan dulu gitu. Yang apabila emang ada urgensinya yang tinggi namun itu di luar ibaratnya tema ataupun prioritas kita, itu mungkin bisa kita tampung dan kita bisa koordinasikan lagi dengan pimpinan bagaimana untuk menindaklanjutinya, mungkin begitu Bu. Ya. Ada tingkat urgensinya. Iya, ya. betul Bu. Artinya bukan sekedar ibaratnya ini halus nih anggarannya jangan teganan. Atau ini keganalan nih kita coret aja. Iya. Nah, ini perlu juga dipahami ya. Nah, oleh para pembuat perencanaan baik masyarakat kita juga. Nah, lalu juga pada usulan-usulan yang diusulkan langsung oleh masyarakat. Ini analisanya itu seperti apa juga? Untuk usulan sendiri sesuai kata Pak Presiden kan ada 5 tuh Bu. Kita menyortir terlebih dahulu Bu. Iya. Setelah menyortir dari seluruh usulan di 130 desa dan 5 kelurahan, kita akan sandingkan dengan Renja. Apabila ada kesamaan mungkin kita akan alihkan ke prioritas selanjutnya. Bahwasanya yang dapat kita pastikan satu desa itu dapat minimal satu yang kita akomodir begitu Bu. Kalau misalnya mungkin tim ya, iya, Bu. Tim misalnya dari sekian usulan skor atau pendapat atau dari masing-masing ada keseimbangan tapi beda program. Ini bagaimana menganalisanya? Untuk memutuskan. Katanya Pak Aprijal tadi kan minimal satu aja nih ya. Nah, tapi misalnya dari semua indikator tuh apakah nilai skornya atau mungkin tingkat urgensinya itu hampir sama, tapi beda kegiatan. Ini bagaimana memilih antara yang dua ini sama-sama urgen nih? Apabila begitu kan kita juga koordinasi nih ke stakeholdernya seperti kecamatan dengan SKPD teknis. Kecamatan sendiri sudah juga harus melihat bagaimana usulan-usulan desa tersebut. Jadi dari kecamatan sendiri juga dapat memprioritaskan sehingga kan adanya sesuai usulan itu bagaimana adanya, bukan dari yang kata Ibu tadi keinginan. Jadi apa yang diusulkan itu memang benar-benar kebutuhan, iya. Berdampak ya. Peningkatan ekonomi tadi ya. Oke. Baik, kita yang ke suara pendengar yang kedua tadi Pak Aprijal. Handoko Pak Handoko tadi tentang bagaimana pemanfaatan galian tambang ya dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi dan berwawasan lingkungannya. Iya, sebenarnya wawasan lingkungan ini Bu, itu masalah lingkungan hidup itu adalah salah satu indikator makro pembangunan nasional. Ada namanya IKLH. Yep. Nah,
KLH juga menjadi tujuan dan sasaran di dokumen perencanaan kita, dan itu sudah terkunci. Artinya kalau apa yang akan dilakukan itu instansi teknisnya yang tahu, tapi kita tetap mengakomodir atau tetap mengalokasikan anggaran bagi kepentingan lingkungan hidup kita. Entah nanti di SKPD teknisnya seperti apa, tapi yang pasti karena ini menjadi salah satu indikator makro pembangunan nasional melalui indeks lingkungan hidup, itu porsinya tetap ada, dan itu dilakukan oleh instansi teknis yang bersangkutan. Dalam hari ini adalah lingkungan hidup. Kalau secara teknisnya ya SKPD teknis yang tahu, tapi porsi anggaran untuk lingkungan hidup ini pasti ada, begitu. Oke. Ya, baik. Jadi seperti itu ya Pak, Pak Handoko. Ya, apakah selama ini Pak kita sudah melakukan upaya-upaya pemanfaatan bekas galian itu dari SKPD terkait, atau mungkin dari desa atau dari lembaga lain gitu? Dari SKPD terkait rasanya sudah, Bu. Kemarin kan ada terakhir kita yang kunjungan Pak Bupati yang bekas galian tambang yang di Arutmin itu rasanya mau dimanfaatkan untuk pengembangbiakan sapi kalau saya tidak salah, yang digawangi oleh Dinas Peternakan. Nah, itu tentu juga berkaitan dengan pemanfaatan apa yang sudah dilaksanakan pada lingkungan hidup yang berada di kawasan Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan-kebijakan itu tetap ada, Bu. Iya, oke. Seperti itu ya Pak Handoko. Hanya saja mungkin masyarakat kita masih melihat masih banyak ya. Iya, betul. Tapi tadi seperti yang seperti jalan juga, Bu. Tidak semua bisa teraspal, tidak semua bisa terbaiki. Iya, seperti itu ya Pak Handoko. Jadi sudah dilakukan ya pemanfaatan galian-galian tambang tersebut yang dengan memanfaatkan itu kepada ke arah ekonomi dan berwawasan lingkungan. Namun tentu karena keterbatasan dari pemerintah mungkin ya Pak ya, jadi masih ada ya. Nah, dalam hal ini Pak, pada sektor-sektor seperti ini ya, apa yang harus masyarakat lakukan? Seperti ini tadi misalnya Pak, galian tambang masih banyak nih ya, dan ini kan dipandang sebagai sebuah yang mubazir, membahayakan dan sebagainya gitu ya, lingkungan tidak bagus. Nah, apa yang harus mereka lakukan, sedangkan untuk memasukkan kemanfaatannya ke pemerintah tidak bisa begitu? Iya, menurut Lun apa yang harus masyarakat lakukan ya, di samping menjadikan itu prioritas dari usulan desa mereka, mereka juga bisa menyampaikan, karena lingkungan hidup ini kan isu global sebenarnya. Ya, betul. Nah, di samping pemerintah kabupaten juga ke pemerintah provinsi, apalagi kan pertambangan sekarang di bawah provinsi. Ya, betul. Nah, jadi tidak semata-mata ke Pemda setempat, artinya ya yang seperti itu dilakukan. Juga dengan pihak perusahaannya pun kan biasanya mereka ada namanya yang forum CSR dan yang bantuan ke masyarakat, dan dia itu dimanfaatkan ruang-ruang itu maksudnya. Jangan terlalu kita mengharapkan ke pemerintah daerah dengan APBD yang terbatas, dengan kemampuan SDM juga yang tidak terlalu banyak, tapi semaksimal mungkin apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah kerjakan itu semuanya untuk ekonomi masyarakat, untuk pembangunan serta kemajuan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Oke, ya. Nah, jadi kita dapat memahami ya, memberikan pencerahan nih kepada masyarakat ya dalam keluhan-keluhan masalah itu ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aprijal ya, kita dapat melakukan terobosan-terobosan ya Pak ya, masyarakat mungkin melalui lembaganya atau secara berkelompok ya bisa melakukan usulan, bisa ke provinsi ya, bahkan juga ada peluang-peluang ke tingkat pusat ya Pak ya, karena betul. ini kan sudah isu global. Nah, seperti itu. Masih ada? Nah, ya. Satu lagi Pak di suara pendengar ya. Nah, bagaimana Pak dengan sebuah pembangunan yang hasilnya tidak berguna? Ya, ini ada evaluasi juga Pak dari masyarakat kita ya. Ternyata pembangunan itu tidak ada manfaatnya begitu. Nah,
mungkin karena perlu biaya perawatan yang besar atau tidak berfungsi karena mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Ini rekan Sani di Plehari. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Pak dengan usulan-usulan atau keluhan masyarakat dengan menggunakan aplikasi lapor? Iya, nah, ini aplikasi lapor ini ya, iya. Ya. Yang mana hal tersebut dalam hal yang urgen? Apakah juga termasuk dalam perencanaan tahun depan atau bisa langsung dikerjakan? Nah, rekan Ahmad di Ketapang. Ini maksudnya yang usulan masyarakat dimasukkan dalam dalam aplikasi lapor. Ini prosedurnya bagaimana ya? Apakah memang ditanggapi langsung dimasukkan oleh pemerintah yang membidangi aplikasi lapor tadi, atau memang harus diusulkan lagi oleh masyarakat kita begitu? Seperti Ahmad, itu ya. Ketapang. Iya, Ahmad Ketapang. Kemudian yang berikutnya ini ada Pak siapa ya? Nggak ada namanya. Ya, nggak ada namanya. Di daerah kita nih banyak Pak pembangunan sumur pemboran air mineral. Nah, yang tentunya berhubungan dengan ramah lingkungan. Ini sejauh mana kebijakan daerah kita ya terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan pemboran air mineral tadi yang depannya akan berdampak pada kelanjutan lingkungan ya. Ini pemboran air mineral. Oke. Memang benar sih ya, di tempat kita memang banyak. Ya, sementara itu dulu Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih dari Pak Sani di Plehari. Ya. Pembangunan tidak berguna atau tidak bermanfaat. Oke. Solusinya laporkan kepada kami, Pak. Di Bapeda itu ada namanya monitoring dan evaluasi pembangunan. Laporkan kepada kita. Nanti kita akan laksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pembangunan apa yang tidak bermanfaat. Karena kalau berdasarkan usulan dari rencana kerja SKPD itu harusnya berguna. Karena itu sudah dimasukkan dalam rencana kerja. Apalagi itu termasuk juga rencana kerja pemerintah daerah. Harusnya bermanfaat. Nah, silakan sampaikan ke kami. Menyambung dengan yang nomor 2 itu di aplikasi lapor. Silakan disampaikan melalui aplikasi lapor atau sampaikan langsung ke Bapeda. Nanti akan kita tidak lanjuti, kita akan monitoring kenapa tidak bermanfaat, kenapa tidak berguna. Nanti kita akan monep bersama dengan SKPD teknis terkait. Nah, kemudian usulan yang melalui aplikasi lapor. Usulannya, kalau usulan aplikasi lapornya itu tujuannya adalah SKPD, mestinya SKPD menindaklanjuti. Apakah itu bisa diteruskan, apakah itu bisa dimasukkan dalam rencana kerja SKPD, atau apakah itu harus memerlukan kebijakan dari pimpinan daerah. Nah, itu mestinya apa yang ada di aplikasi lapor itu kan ditanggapi. Begitu kalau saya tidak salah. Lapor itu harus ditindaklanjuti. Kalau memang itu urgen, kalau memang itu untuk kemaslahatan masyarakat, yang masukkan dalam renjanya SKPD. Artinya masyarakat setelah memasukkan usulan itu di dalam aplikasi lapor, masyarakat juga perlu menindaklanjuti kepada SKPD teknis juga. Masyarakat perlu mendapatkan hak jawab. Apakah ini bisa diteruskan dalam rencana kerjanya SKPD, atau memang ini sebenarnya sudah dilaksanakan, atau memang sudah menjadi rencana kerja SKPD cuman belum terlaksana. Nah, masyarakat harus mengetahui jawaban apa yang mereka laporkan itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak didapatkan oleh masyarakat, Pak. Nah, kalau masalah pembangunan sumur bor air mineral ya tentunya SKPD teknis terkait yang kalau saya tidak salah itu yang menerbitkan izinnya adalah perindustrian. Ya tentu mereka akan selektif dalam memberikan izin untuk pelaksanaan sumur bor dalam bisnis air mineral. Karena tidak semua pengajuan izin itu kita yakin bahwa
SKPD teknisnya juga pasti memiliki kriteria-kriteria dalam menerbitkan izin. Dan pasti ada tim juga yang pasti ada tim, pasti ada tim. Ya, terutama pasti tim itu juga ada dari lingkungan hidup, mengukur bagaimana kualitas air terutama air tanah yang ada di lingkungan di mana sumur bor itu berada. Sumur bor itu yang diajukan izin oleh perusahaan. Ulun yakin itu. Iya. Kemudian juga pertimbangan tentang kedepannya dampak lingkungannya. Iya, pasti sudah diperhitungkan karena dalam indeks lingkungan hidup itu macam-macam. Ada indeks kualitas udara, ada indeks kualitas air, ada macam-macam indeks lah. Jadi artinya ketika yang ada saat ini berdiri itu sudah melalui verifikasi, sudah melalui analisis dan sebagainya begitu. Karena kita dikunci juga, kita setiap tahun kita harus menyampaikan indeks kualitas lingkungan hidup kita. Indeks kualitas lingkungan hidup tadi ada beberapa macam, ada indeks kualitas air, ada indeks kualitas udara, ada indeks kalau saya tidak salah tuh ambien. Nah, seperti itulah. Pokoknya indeks yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan itu perda. Indeks lingkungan hidup itu perda. Iya, dan ketika juga pemerintah memberikan izin, tentu tidak setelah diberikan izin artinya dibiarkan begitu saja ya. Tentu pemerintah juga punya tim untuk monitoring secara berkala seperti itu ya. Iya, sampai di mana? Karena ada kemungkinan juga nanti seiring berjalan membawa dampak mungkin ya, dampak. Nah, apabila masyarakat misalnya merasakan merasakan adanya dampak yang mengganggu kepada masyarakat, silahkan dapat menyampaikan aspirasi tersebut ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya rekan yang tadi bertanya tentang sumur pemboran air mineral ya, seperti itu ya. Karena tentu juga memang pemerintah mempunyai tim untuk melakukan monitoring, evaluasi ya. Tentu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aprijal, karena kita juga terbatas waktu dan terbatas orang gitu ya. Betul. Nah, sehingga kadang-kadang kan tidak secara rutin ya dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Komplit kepada hari ini ya. Iya. Sampai ke air mineral ya. Tapi itu yang ulun sampaikan tadi bahwa kita pemerintah daerah kita terkunci gitu. Kita terkunci. Kita harus selalu menyampaikan indeks kualitas lingkungan hidup kita setiap tahun itu. Indeks kualitas lingkungan hidup itu ada bermacam-macam indeksnya lagi. Ada air, ada udara dan yang lain-lain. Nah, indeks itu selalu dievaluasi. Nah, kalau kita sudah rendah di salah satu indeks, sementara target kita, indeks kita umpama nih indeks kita sekian, ternyata kita rendahnya, itu pasti dievaluasi. Ini indeks kualitas air ini kenapa jadi turunnya sampai segini, tidak sesuai dengan target yang sudah disusun dalam dokumen perencanaan. Nah, itu Bu. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Dapat dipahami mungkin ya oleh para penanya ya, oleh masyarakat kita begitu ya, sehingga ada pencerahan, ada pencerahan bagi masyarakat kita. Oke. Ya. Saya ke ini tadi Pak yang apa tadi ini ada tadi saya yang masih juga. Nah, ini pembangunan yang tidak bermanfaat, Pak. Jadi pembangunan bermanfaat. Ini banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat kita. Ada pembangunan fisik, Pak, yang seperti misalnya berarti toilet umum ya di tempat. Karena mungkin ada perawatan yang besar katanya Pak. Jadi mungkin nggak ada dananya. Mungkin pembangunan di desa. Ada katanya Pak yang dari awal dibangun sampai dengan rusak gitu tidak termanfaatkan. Nah, kemudian ada juga yang sudah dibangun termanfaatkan sebentar karena tidak ada biaya perawatan juga tidak bisa dimanfaatkan. Ini bagaimana Bapeda sendiri menganalisa atau mendorong SKPD terkait Pak untuk dapat semaksimal mungkin dapat memanfaatkan kembali? Ya, seperti yang ulun sampaikan tadi, harusnya termanfaat, harusnya. Karena itu sudah jadi rencana dibangun kemudian tidak termanfaat kan ada kesalahan di mana istilahnya gitu, itu misrencana sebenarnya. Bagaimana SKPD itu merencanakan sesuatu yang tidak akan termanfaat. Kalaupun itu harus ada biaya pemeliharaan ya dianggarkan biaya pemeliharaannya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini kita membuka ruang, Bu. Silakan sampaikan ke Bapeda. Kita akan melakukan monep.
Kita juga monitoring akan dan evaluasi. melakukan dengan SKPD terkait begitu ya. Iya. Kenapa ini bisa tidak termanfaat atau tidak tidak tergunakan? Yap. Sementara ini sudah masuk bagian dari rencana kerjanya SKPD A umpama. Nah, kalaupun itu memerlukan biaya pemeliharaan, ya silakan diusulkan biaya pemeliharaannya. Atau kalaupun itu perlu biaya operasional, silakan diusulkan. Ya, selama dapat diterima ya, selama dapat diterima dan masuk akal, Bu. Iya, dan mencapai pada indikator-indikator yang ditentukan artinya. Iya. Kalau umpama seperti WC umum, melakukan pemeliharaan, biaya pembangunannya umpama anggaplah 50 juta, pemeliharaannya 100 juta, kan itu tidak masuk akal. Nah, yang seperti itu silahkan kita membuka ruang, sampaikan ke Bapeda, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, di sini juga diperlukan ya para pendengar, diperlukan juga adanya peran serta dari masyarakat, karena tentu seperti kita sampaikan tadi ya, SKPD pemerintah dengan segala keterbatasan ya Pak ya, dengan segala keterbatasan waktu, SDM, dan tentu juga pembiayaan. Nah, di sini juga diperlukan masyarakat dapat memberikan masukan. Tadi ada aplikasi lapor atau mungkin langsung datang begitu ya. Langsung datang. Iya. Di Bapeda dibuka Pak ada bagian monitoring ya Pak ya? Iya, ada bagian monitoring dan evaluasi. Setiap bidang kita di Bapeda itu ada monepnya. Kita kalau kami di perencanaan makro, Bu. Kemudian kalau yang bidang sosial budaya ada monitoringnya juga, evaluasinya ada. Kemudian ada bidang ekonomi, dan yang terakhir ada bidang infrastruktur dan kewilayahan. Silahkan kita membuka ruang, sampaikan bangunan apa atau hasil pembangunan apa yang tidak bermanfaat. Nanti kita akan cari akar permasalahan dan cari pemecahannya. Mungkin betul. Seperti itu. Nah, seperti itu ya rekan dengar. Jadi kita dapat memahami ya, sehingga masyarakat kita tidak berasumsi sendiri ya, dan masyarakat yang mempunyai keluhan dapat menyampaikan. Ada banyak sekali ruang aspirasi yang sudah dibuka oleh pemerintah. Tadi salah satunya adalah di aplikasi lapor, kemudian juga khusus di Bapeda ada bagian monitoring dan evaluasi, Anda juga dapat menyampaikan ke situ ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu ya. Tapi ada nih Bu dari teman saya sendiri. Boleh silakan. Telepon saya sendiri. Boleh. Ikut tanyakan Wan katanya. Bagaimana dengan usulan perbaikan fasilitas dan sarana prasarana objek yang mungkin terdampak cuaca ekstrim? Iya. Ini di pariwisata. Mungkin objeknya nggak tahu objek apa ini. Kalau kawan Bang Iwan ini banyak pariwisata. Iya. Orang entertain. Ya, insya Allah untuk untuk perencanaan terkait dengan penganggaran kerusakan atau dampak dari cuaca ekstrim, kita tetap perhatikan, kita tetap berikan porsi penganggaran. Kalau itu di bidang kesehatan, umpama nih karena cuaca ekstrim banyak yang batuk-batuk, nah berarti kan penganggarannya atau alokasi anggarannya ada di dinas kesehatan atau langsung di BLUD, puskesmas, rumah sakit. Nah, terkait dengan infrastruktur yang cuaca ekstrim sekarang ini kan panas, yang dulu itu kan hujan. Nah, sepertinya panas ini banyak ke kesehatan, kalau hujan ini ke infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur itu silakan disampaikan di SKPD teknis yang menangani. Nah, nanti akar permasalahannya dari cuaca ekstrim, kalau kita porsi penganggaran kita memang mencukupi, kita akan anggarkan itu Pak Bang Iwan. Iya. Oke. Kalau bisa spesifik apa tuh? Iya. Tapi objek aja ini, objek apa ini? Kalau objek pariwisata kan. Wisata bisa. Ini ada juga Pak dari yang masuk juga di tempat kami, ada rekan Wahyu. Ini juga memang banyak katanya dilihat bangunan-bangunan atau fisik-fisik yang dibangun oleh pemerintah tidak termanfaatkan, bahkan mulai dibangun sampai sekarang dipenuhi oleh rumput-rumput. Nah, Pak itu.
Jadi ini mungkin kaitannya dengan Bapeda begitu ya, mungkin kaitannya dengan Bapeda. Ini global Bapeda nih. Iya. Ada Bapeda di sana ya, perencanaan di situ. Iya, sampaikan aja lokasinya di mana, pembangunannya apa, sampaikan ke kami di Bapeda. Karena itu ya kalau sudah dibangun ya harus dimanfaatkan. Iya. Karena kalau tidak dimanfaatkan ya sia-sia. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita anggarkan sia-sia, itu harus termanfaatkan. Begitu, sampaikan ke kami di Bapeda, kami membuka ruang itu. Iya, sampaikan tapi jelas gitu ya objeknya. Iya jelas, objeknya gitu. Apa, lokasinya di mana gitu. Sehingga Bapeda dapat melakukan monitoring dan evaluasi. Betul, nah, betul. Dalam hal Bapeda melakukan monitoring dan evaluasi Pak terhadap objek-objek pembangunan yang seperti ini. Bagaimana Bapeda sendiri melakukan penekanan, mungkin melakukan kepada SKPD terkait dalam hal pembangunan yang tidak termanfaatkan tadi? Iya, kita akan cari akar permasalahannya, Bu. Kalau tadi seperti yang Bang Iwan sampaikan, karena biaya pemeliharaan tidak ada, biaya operasional tidak ada, ya diusulkan. Kalau tidak diusulkan kan kami Bapeda tidak tahu. Jadi supaya apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah kita anggarkan, apa yang sudah kita bangun itu semuanya bisa termanfaatkan, bisa tergunakan. Tentunya ini juga kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Nah, sekarang bangunan apa? Kalau bangunannya lokasinya tidak jelas, bangunannya juga tidak jelas, kan kita tidak tahu. Mestinya itu disampaikan ke kami. Kami membuka ruang itu. Oke. Nah, artinya Pak Brija, Bapeda sendiri memberikan ruang. Betul. Memberikan ruang bukan kepada masyarakat yang menyampaikan tadi, tapi memberikan ruang juga kepada SKPD yang terkait untuk menambah anggaran nantinya. Betul. Tapi yang masuk akal. Masuk akal. Kemudian itu juga kan pasti anggaran itu semua kita verifikasi. Karena begini Pak, biasanya begini keluhan dari SKPD juga ya. Karena anggaran kita itu kan sudah di-plotting, sudah di-plotting gitu kan anggaran SKPD. Nah, sehingga mereka hanya dapat mengakomodir pada kegiatan-kegiatan yang memang sudah rutin dan urgent pada saat itu gitu. Begitu ada keluhan dari masyarakat, begitu ada penyampaian dari masyarakat, mereka sudah tidak bisa mengakomodir, dan untuk melakukan penambahan anggaran yang sudah di-plotting kayaknya agak susah katanya Pak, seperti itu. Ya tidak seperti itu juga Bu, karena kita di Bapeda ini kita kan kerjanya tim kita. Jadi semua yang di Bapeda itu terlibat dalam penyusunan penganggaran apa yang sudah direncanakan oleh SKPD. Tim ini terdiri dari tim sosial budaya. Kalau kita di Bapeda menyebutnya Pokja, ada Pokja Sosbud, ada Pokja infrastruktur kewilayahan, ada Pokja ekonomi, ada Pokja kelitbangan. Nah, jadi apa yang kita putuskan bahwa ini bisa dianggarkan atau ini bisa diakomodir atau tidak, itu sudah kita lakukan pencermatan. Cuman tadi kadang SKPD ini ya yang ngeyel juga. Iya, umpama nih pelaksanaan pembangunan pembangunannya 50 juta, perjalanan dinasnya 100 juta. Nah, kan itu tidak masuk akal. Nah, yang seperti itu ya realistis lah. Karena kadang-kadang ada jawabannya begini Pak, anggaran yang ada aja kita sudah dicoret oleh Bapeda gitu kan. Nah, apalagi kalau menambah lagi gitu kan, jadi agak sulit gitu. Nah, seperti itu dalihnya SKPD kepada masyarakat yang mengusulkan. Kalau kita sudah biasa dipersalahkan seperti itu. Tapi siapa lagi yang bisa mengawal perencanaan pembangunan, baik perencanaan penganggaran kalau bukan kita di Bapeda. Kalau dibilang Bapeda tukang coret ya memang tukang coret. Karena tidak semua usulan, tidak semua penganggaran harus kita akomodir. Kita setiap tahun itu ada tema pembangunan, ada prioritas pembangunan, ada isu strategis, ada tujuan, ada sasaran, dan ada target. Inilah pentingnya penguatan sinergitas. Baik. Karena waktu kita Pak Brija, kita mau evaluasi dulu nih RPJMD kita selama 5 tahun kan habis nih tahun ini. Nah, lalu gambaran keberhasilan dari RPJMD yang kita buat.
Kalau gambaran keberhasilan dalam kaitannya tadi Pak, peningkatan ekonomi dan berwawasan lingkungan. Iya. RPJMD kita itu ada 47 indikator. 47 indikator utama. Yap. Nah, dari 47 indikator utama di tahun 2022 itu sudah mencapai target kalau saya tidak salah ada 31 Pak Wajar ya. 31 target sudah mencapai 31 indikator sudah mencapai target. Oke. Satu indikator memang tidak bisa dihitung. Berarti jadi 32. 15 indikator insya Allah di tahun 2023 yang merupakan masa akhir dari jabatan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu kita kejar. Karena indikator yang belum mencapai target itu tinggal menyisakan sedikit saja lagi Bu untuk mencapai target kalau bahasa kami di Bapeda itu hijau. Nah, insya Allah di akhir tahun 2023 di masa akhir kepemimpinan Pak Haji Sukamta dan Pak Abdi Rahman, kami yakin dari 47 indikator itu minimal kita bisa mencapai 40 indikator itu hijau. Nah, itulah gambaran keberhasilan. Karena kalau gambaran keberhasilan secara fisik itu kan secara fisik itu kan kasat mata, tapi sebenarnya dokumen perencanaan itu berhasil tidak berhasilnya itu ada dari indikator kinerjanya. Dari indikator kinerja, iya betul. Iya. Yang pasti ya, yang bahasa masyarakat begini Pak ya. Jadi yang bahasa masyarakat keberhasilan pembangunan kita ya khususnya dalam meningkatkan ekonomi dibuktikan dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kemudian juga IKM dan UKM kita yang sudah berkembang. Berjalan. Nah, seperti itu ya, seperti itu, dan berwawasan lingkungannya, banyak lingkungan juga yang sudah dapat teratasi ya pada dampak-dampak lingkungan yang buruk ya, hasil dari mungkin pembangunan ya seperti itu. Yang mungkin bahasa masyarakatnya seperti itu Pak, ya yang dapat kita lihat begitu. Kita angka kemiskinan menurun. Ya, angka kemiskinan menurun, tapi mungkin kita tidak tahu datanya dari statistik ya Pak, karena sebenarnya kita datanya ada Bu. Memang kita dapat dari statistik juga dari Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Memang menurun ya Pak. Cuman kalau membahas yang Bunda sampaikan tadi dan Bang Iwan sampaikan tadi itu namanya indikator makro pembangunan nasional. Kita akan bahas di lain waktu. Lain waktu saja Pak. Waktu yang lebih itu perlu kupasan yang itu artinya kita panggil lagi gitu ya. Tapi intinya ulun sampaikan intinya pertumbuhan ekonomi di tanah laut. Nah, kecuali pada masa Covid kemarin kita pertumbuhan kita positif terus. Dan kalau saya tidak salah Pak Fajar ya, tahun ini kita pertumbuhan ekonomi kita terbaik 3 di Kalimantan Selatan. Nah, itu ya, itu buktinya ya. Dan angka kemiskinan kita jauh lebih menurun. Lebih rendah dari provinsi maupun nasional. Jadi angka kemiskinan kita itu rasanya masuk 3 besar atau 5 besar di provinsi. Nah, jadi keterkaitannya tuh antara ekonomi dan kemiskinan itu jelas. Ketika pertumbuhan ekonomi kita naik, angka kemiskinan kita turun. Mungkin seperti itu. Tapi itu kupasannya terlalu. Saya minta globalnya aja. Bahasa masyarakat aja Pak, karena masyarakat pasti bertanya. Ini hasil pembangunan ini sebenarnya apa sih begitu ya? Nah, masyarakat lebih kepada hasil pembangunan itu yang kelihatan, fisik, itu ya. Sedangkan kita tadi bahasnya ekonomi dengan wawasan lingkungan. Waktu ulun belum masuk Bapeda kayak itu juga Pak. Nah, jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ya. Jadi ada banyak indikator yang menjadi scoring dari keberhasilan pembangunan, dan alhamdulillah kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Abrijal dari sekian item pembangunan kita sudah hampir tercapai secara keseluruhan ya, tinggal melengkapi sedikit-sedikit di akhir masa di RPJMD ini ya. Kita berharap nanti dapat tercapai secara keseluruhan. Minta doanya pada seluruh masyarakat kita. Baik ya. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 24 Mei 2023. Namun mungkin ada closing Pak Abrijal, silahkan.
Solusinya mungkin terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Ya, kemarin kami sudah melaksanakan pemaguan untuk rencana pembangunan kita tahun 2024. Silahkan itu dimanfaatkan. Kemudian nanti pada saatnya akan dilaksanakan pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah dan pembahasan di legislatif. Nah, kalau memang itu sangat-sangat dibutuhkan masyarakat, sebisa mungkin itu dipertahankan. Karena apa yang sudah kami susun, apa yang sudah kami sampaikan itu sudah melalui pencermatan dan verifikasi yang mendalam. Jadi memang itu memang dibutuhkan dalam pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024. Mungkin itu. Iya, baik. Baik para pendengar, terima kasih Pak Aprijal atas kebersamaannya pagi hari ini, Mas Fajar, terima kasih. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panah FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.